Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alvina Borutarigan, NPM 2208260013, angkatan 2022 dari Blok CMH. Nah, di sini saya akan membahas tentang mioglobin dan juga hemoglobin. Nah, di sini saya akan membahas mioglobin terlebih dahulu. Nah, definisi mioglobin itu sendiri merupakan protein kaya zat besi yang terdapat di otot jantung dan juga otot rangka yang memiliki fungsi untuk mengangkut dan juga menyimpan oksigen dari aliran darah ke otot, sehingga memungkinkan otot itu berfungsi dengan baik. Nah, mioglobin ini memiliki struktur yaitu satu rantai polipeptida, satu rantai polipeptida tunggal dengan panjangnya sekitar 153 asam amino dengan satu gugus hem. Nah, satu gugus hem ini dia berfungsi sebagai tempat pengikatan oksigen. Selanjutnya, karena hanya memiliki satu rantai polipeptida dan satu hem, mioglobin ini tidak menunjukkan yang namanya sifat kooperatif dalam mengikat oksigen. Selanjutnya, adanya fungsi daripada mioglobin ini. Nah, mioglobin ini memiliki banyak fungsi, diantaranya yang pertama untuk mengangkut oksigen. Nah, mioglobin ini memiliki fungsi mengangkut atau mengikat oksigen dari darah dan menyimpannya ke sel otot. Selanjutnya, melepaskannya ketika otot itu membutuhkan energi untuk bekerja. Selanjutnya, fungsinya juga untuk mendukung fungsi otot. Otot itu memerlukan oksigen agar dapat bekerja dengan baik, dan juga mioglobin itu berperan sebagai penyedia oksigen dan juga sel otot, dan juga sebagai penentu warna daging. Selanjutnya, masuk ke hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang mengikat dan juga mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta membantu membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Nah, adapun struktur hemoglobin ini lebih kompleks dibandingkan mioglobin, yaitu terdiri dari 4 rantai polipeptida, 2 alfa dan juga 2 beta, dengan 4 gugus hem. Nah, strukturnya tadi kan terdiri dari 4 rantai polipeptida. Nah, masing-masing rantai polipeptida itu memiliki 1 gugus hem, sehingga totalnya ada 4 gugus hem yang dapat mengikat hingga 4 molekul oksigen. Nah, karena terdiri dari banyaknya unit, hemoglobin ini memiliki sifat yang lebih kooperatif dibandingkan dengan mioglobin. Nah, pengikatan oksigen di satu subunit itu dapat mempermudah pengikatan oksigen di subunit lain. Selanjutnya, untuk fungsinya itu sendiri ada berbagai macam juga. Yang pertama itu sebagai pengangkut oksigen. Nah, hemoglobin ini berfungsi sebagai pengangkut oksigen karena fungsi utamanya adalah mengikat oksigen dari paru-paru dan mendistribusikannya ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya yang kedua itu fungsinya sebagai pengangkut karbon dioksida. Nah, selain pengangkut oksigen, dia juga memiliki fungsi sebagai pengangkut karbon dioksida karena hemoglobin ini mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu memberi warna pada darah. Nah, hemoglobin ini membantu sel darah merah untuk memiliki bentuk ideal, yaitu seperti bulat dengan bagian tengah yang pipih. Nah, memungkinkan untuk bergerak dengan mudah di dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir fungsinya itu membentuk sel darah merah. Nah, karena kandungan zat besi pada hemoglobin ini, dia membuat warnanya itu berwarna merah khas. Selanjutnya, adapun kesimpulan daripada pembahasan mioglobin dan hemoglobin itu yaitu kalau hemoglobin dia merupakan transportasi oksigen dari paru-paru ke jaringan, sementara mioglobin merupakan tempat penyimpanan oksigen di otot. Jadi sekian pembahasan tentang mioglobin dan juga hemoglobin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.